Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi ya di channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 sekolah dasar bab 7 membandingkan ciri-ciri bangun datar bagian B, ciri-ciri segi 4. Nah, yang akan kita bahas di sini bangun datar, persegi panjang, dan belah ketupat. Simak sampai habis ya. Nomor 3, persegi panjang, eksplorasi 7.2D. Ayo mengingat kembali persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Coba ingat kembali ciri-ciri persegi panjang yang telah kalian pelajari di kelas 4. Apa saja ciri-cirinya? Asep mengatakan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Kemudian Yohana mengatakan semua sudutnya siku-siku. Komang mengatakan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Lukas mengatakan mempunyai dua sumbu simetri. Nah, Nisa mengatakan diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Teman-teman kalian di atas telah menyampaikan kembali ciri-ciri persegi panjang dengan benar. Sekarang bandingkan dengan ciri-ciri jajar genjang yang telah kalian pelajari sebelumnya. Apa yang kalian temukan? Ayo membandingkan. Ayo kita coba bandingkan ciri-ciri jajar genjang dengan persegi panjang. Nah, Nisa mengatakan seperti ini ya. Berikut ini ciri-ciri jajar genjang yang sudah kita ketahui. Apakah persegi panjang juga memiliki semua ciri-ciri jajar genjang? Mari kita periksa. Nah, berikut ini gambar bangun datar jajar genjang. Jajar genjang merupakan segi 4. Nah, yang sebelah kanan ini bangun datar persegi panjang. Apakah persegi panjang merupakan segi 4? Jawabannya ya. Amati kembali bangun datar jajar genjang berikut ini ya anak-anak. Sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sejajar. Nah, sisi yang ini sejajar dengan yang ini ya. Kemudian sisi yang ini sejajar dengan yang ini. Sekarang kalian amati bangun datar persegi panjang berikut ini. Periksa dan berilah tanda panah pada sisi-sisi yang sejajar. Apakah AB sejajar dengan DC? Jawabannya ya. Kita beri tanda panah ya. Kemudian apakah AD sejajar dengan BC? Jawabannya ya. Kita beri tanda panah. Jadi, apakah sisi-sisi persegi panjang yang berhadapan sejajar? Jawabannya ya. Amati lagi bangun datar jajar genjangnya ya. Sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Nah, sisi yang ini sama panjang dengan yang ini anak-anak. Kemudian sisi yang ini sama panjang dengan yang ini. Nah, sekarang kita amati bangun datar persegi panjang. Periksa dan berilah tanda panah pada sisi-sisi yang sama panjang. Apakah AB sama dengan DC? Jawabannya ya. Kita beri tanda ya. Kemudian apakah AD sama dengan BC? Jawabannya ya. Kita beri tanda. Jadi, apakah sisi-sisi persegi panjang yang berhadapan sama panjang? Jawabannya ya. Lanjut, amati kembali bangun datar jajar genjangnya ya anak-anak. Sudut-sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar. Nah, sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. Sekarang kita lihat bangun datar persegi panjang. Periksa dan tandailah sudut-sudut yang sama besar. Apakah sudut A sama dengan sudut C? Jawabannya ya. Kita beri tanda ya. Lanjut, apakah sudut D sama dengan sudut B? Jawabannya ya. Kita beri tanda.
Jadi, apakah sudut-sudut persegi panjang yang berhadapan sama besar? Jawabannya ya. Bagus. Selanjutnya, apakah semua ciri-ciri jajar genjang dimiliki oleh persegi panjang? Jawabannya ya. Jika demikian, apakah persegi panjang dapat digolongkan sebagai jajar genjang? Jawabannya ya. Akan tetapi, persegi panjang memiliki sudut siku-siku, sedangkan jajar genjang tidak. Ini pendapat dari Asep. Ayo berlatih. Coba pikirkan pendapat Asep. Bolehkah jajar genjang memiliki sudut siku-siku? Jawabannya boleh. Apa yang terjadi jika jajar genjang memiliki sudut siku-siku? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Guru kalian akan menyediakan 2 pasang sedotan yang sama panjang dan seutas tali. Rangkailah keempat sedotan terbentuk sehingga membentuk jajar genjang. Seperti ini ya anak-anak. Jajar genjang merupakan segi 4. Ubah-ubahlah besar sudut pada jajar genjang yang terbentuk. Bisakah sudutnya diposisikan menjadi sudut siku-siku? Nah, nanti diposisikan sudut siku-siku ya anak-anak. Jika satu saja sudut jajar genjang diubah menjadi siku-siku, bagaimana dengan sudut-sudut yang lain? Nah, sudut-sudut yang lain juga berubah menjadi sudut siku-siku. Setelah menjadi sudut siku-siku, bangun apa yang diperoleh? Bangun persegi panjang. Persegi panjang dapat digolongkan sebagai jajar genjang karena semua ciri-ciri jajar genjang dimiliki oleh persegi panjang. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Bangun datar yang keempat adalah belah ketupat. Eksplorasi 7.2e. Ayo mengingat kembali belah ketupat. Perhatikan gambar berikut. Coba ingat kembali ciri-ciri belah ketupat yang telah kalian pelajari di kelas 4. Apa saja ciri-cirinya? Nah, Asep mengatakan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Kemudian Yohana mengatakan sudut yang berhadapan sama besar. Nah, untuk Komang juga mengatakan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Lukas mengatakan mempunyai 2 sumbu simetri, yaitu diagonal-diagonalnya. Kemudian Nisa mengatakan diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Teman-teman kalian di atas telah menyampaikan kembali ciri-ciri belah ketupat dengan benar. Sekarang coba bandingkan dengan ciri-ciri jajar genjang yang telah kalian pelajari sebelumnya. Apa yang kalian temukan? Ayo membandingkan. Ayo kita coba bandingkan ciri-ciri belah ketupat dan jajar genjang. Nisa mengatakan, berikut ini ciri-ciri jajar genjang yang sudah kita ketahui. Apakah belah ketupat juga memiliki semua ciri-ciri jajar genjang? Mari kita periksa. Perhatikan bangun datar jajar genjang. Jajar genjang merupakan segi 4. Sekarang perhatikan bangun datar belah ketupat ya. Apakah belah ketupat merupakan segi 4? Jawabannya ya. Sekarang perhatikan untuk sisi-sisi jajar genjang. Sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sejajar. Nah, ini sejajar dengan yang ini ya anak-anak. Kemudian yang ini sejajar dengan yang ini. Sekarang perhatikan bangun datar belah ketupat. Periksa dan berilah tanda panah pada sisi-sisi yang sejajar. Apakah AC sejajar dengan DB? Jawabannya ya. Apakah AD sejajar dengan BC? Jawabannya ya. Jadi apakah sisi-sisi belah ketupat yang berhadapan sejajar? Jawabannya ya. Lanjut, kalian amati kembali bangun datar jajar genjang. Sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Sekarang amati kembali belah ketupat ya.
Periksa dan berilah tanda panah pada sisi-sisi yang sama panjang. Apakah AC sama dengan DB? Jawabannya ya. Apakah AD sama dengan BC? Jawabannya ya. Jadi apakah sisi-sisi belah ketupat yang berhadapan sama panjang? Jawabannya ya. Nah, sekarang kita amati sudut dari jajar genjang. Sudut-sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar. Sekarang amati belah ketupat ya. Periksa dan tandailah sudut-sudut yang sama besar. Apakah sudut A sama dengan sudut B? Jawabannya ya. Apakah sudut C sama dengan sudut D? Jawabannya iya. Jadi apakah sudut-sudut belah ketupat yang berhadapan sama besar? Jawabannya ya. Bagus, selanjutnya apakah semua ciri-ciri jajar genjang dimiliki oleh belah ketupat? Jawabannya ya. Jika demikian, apakah belah ketupat dapat digolongkan sebagai jajar genjang? Jawabannya ya. Ayo berpikir kritis. Kalau sembarang bentuk belah ketupat boleh disebut jajar genjang, apakah sembarang jajar genjang boleh disebut belah ketupat? Coba pikirkan pertanyaan Asep. Mengapa belah ketupat boleh disebut sebagai jajar genjang? Karena semua ciri-ciri jajar genjang juga dimiliki oleh belah ketupat. Jika dibalik, apakah semua ciri-ciri belah ketupat ada pada jajar genjang? Jawabannya belum tentu. Pertanyaan selanjutnya, apakah jajar genjang harus memiliki 4 sisi yang sama panjang? Jawabannya tidak harus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jajar genjang harus berpotongan tegak lurus? Jawabannya tidak harus. Kalau demikian, apakah sembarang jajar genjang boleh disebut belah ketupat? Jawabannya tidak. Nah, kesimpulannya, belah ketupat dapat digolongkan sebagai jajar genjang karena semua ciri-ciri jajar genjang dimiliki oleh belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang dengan sisi-sisi berurutan sama panjang. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.